Hai, shalom saudara semua, apa kabar? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Sifanya. Kami berdoa YouTube channel ini boleh menjadi berkat, mengubahkan hidup saudara, dan biar nama Tuhan saya yang dipermuliakan. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat, tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. A better you, renungan pada hari ini. Kalau ditanya, setiap orang pasti pengen jadi lebih baik. Bahkan setiap awal tahun, setiap orang melemparkan berbagai macam istilahnya goals atau resolusi, ingin lebih kurus, lebih fit, ingin lebih nabung, berhenti ini, berhenti itu. Setiap orang pasti pengen merubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspek dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Adakah kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berapi-api lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, atau bahkan mungkin lebih dahsyat lagi untuk Tuhan? Oleh karena itu, kita akan mempelajari ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita jatuh cinta sama Yesus, kita menerima Dia. Dan Dia yang di dalam kita, Alkitab katakan the hope of the glory. Harapan akan kemuliaan. Dia akan mentransformasi kita secara roh. Dan roh yang di dalam diri kita akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru. Sehingga seharusnya kita nggak gini-gini aja. Seharusnya hidup kita tuh nggak stagnasi, tapi mengalami progresif, kemajuan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Kristus Yesus Tuhan? A better you. Yang pertama adalah mengubah paradigma berpikir kita. Ketika suatu bangsa keluar dari sebuah perbudakan, ketika suatu bangsa merdeka, pasti para pemimpin mereka memasuki pola pikir mereka. Karena kalau udah kena mental, semuanya lumpuh. Maka para pemimpin bangsa akan berkata, kita bangsa yang merdeka, kita bisa ini, kita bisa ini, kita bisa begini. Investasi yang terbaik bukan kepada secara fisik. Investasi yang terbaik adalah pola pikir kita. Hati kita sangat penting. Pola pikir bicara mengenai hati. Ketika kita memiliki hati yang mengasihi Kristus, ketika pusat kendali kita, yaitu hati dan pikiran kita, dipenuhi oleh Kristus. Kita tahu di dalam Kristus Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Terjemahan Inggrisnya lebih dalam lagi. I can do all things through Christ that strengthen me. Aku dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang menguatkan aku. Lukas 6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Mengubah paradigma berpikir kita. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan memasukkan perbendaharaan firman. Mengisi dengan firman. Karena ketika itu penuh dengan firman, maka perbendaharaan kita juga pasti baik. Yang kedua, bagaimana menjadi a better you? Yang kedua, hanya mengizinkan benih yang baik saja masuk ke dalam hidup kita. Jika kita menanam serta menabur firman, maka seringkali kita juga akan menebar dan membagikan firman. Ketika kita berjalan di dalam firman, maka kita akan menuai yang namanya berkat dan mukjizat. Sama seperti Daud yang senantiasa berjalan bersama dengan Allah sebagai gembalanya dalam Mazmur 23. Sama seperti Salomo yang meminta hikmat Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupannya. Begitu juga kita mengizinkan Allah untuk meminta hanya benih yang baik yang masuk ke dalam hati kita. Perkataan yang buruk, emosi-emosi yang negatif, pengajaran-pengajaran yang tidak baik, singkirkan. Markus 4, 26, 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Sumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang tersebut.
Kalau saudara mengizinkan kepahitan masuk, kalau saudara mengizinkan kebencian, dosa masuk, pelan tapi pasti benih itu akan bertumbuh. Dan tanpa saudara sadari, kejahatan itu akan memperbudak saudara. Jangan biarkan benih sekecil apapun yang tidak ditanam oleh Allah, cabut sampai ke akar-akarnya. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang tadi katakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Hati-hati dan bijak dalam membiarkan sesuatu masuk dalam hidup kita. Itu menjadi kunci, menjadi a better you. Berhati-hati terhadap sesuatu yang kita dengar, kita baca, kita lihat. Selektif dalam membiarkan siapa yang dapat mengajarkan kehidupan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersikap, berkata-kata, berpikir sama seperti dunia. Tapi kita harus berbeda. Yakinlah bahwa Kristus Yesus cukup. Bukan berarti kita nggak belajar, bukan berarti kita nggak terbuka dengan kemajuan zaman. Tetapi ada banyak orang yang mengizinkan rupa-rupa pengajaran angin-angin palsu masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, sehingga dia mulai meragukan firman Allah. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Dari ayat yang kita baca tadi kita tahu bahwa yang pertama untuk berapa mengalami kehidupan yang luar biasa, mengubah paradigma kita berpikir. Yang kedua memilih benih yang baik saja. Hati-hati dalam membiarkan sesuatu masuk ke dalam hidup kita. Saya percaya bahwa ketika kita mengizinkan sampah yang masuk, maka yang keluar akan sampah. Tapi ketika kita mengizinkan berlian yang masuk, maka yang keluar berlian. Kalau kita mengizinkan iman, pengharapan, kasih, belas kasihan yang masuk, maka kita akan menuai kemurahan, kebaikan dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, be a better you, adalah raih potensi diri yang terbaik. Menjadi orang yang paling maksimal dalam hidup ini. Maksudnya adalah ketika sudah melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Ketika sudah bekerja, bekerja yang terbaik. Ketika sudah menjadi seorang mahasiswa atau seorang pelajar, lakukan yang terbaik. Karena di dalam diri saudara ada power, ada kuasa yang luar biasa. Firman Allah mengatakan Galatia 4 dan 7. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sadari identitas kita. Kita dibentuk dan ditenun segambar dengan Allah. Kita diciptakan menurut rupanya Allah. Oleh karena itu dasar itu menjadi pengertian bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara luar biasa. Percaya di dalam diri saudara ada dinamonya surga yang akan mendrive saudara untuk bergerak dengan luar biasa. Be a better you. Ubah paradigma kita berpikir. Jangan biarkan atau pilih benih yang baik saja. Hati-hati dalam membiarkan sesuatu yang masuk dalam hidup kita menjadi diri kita yang terbaik. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang lain juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Lebih sungguh lagi. Segala perkara dapat ku, yes, dapat kami tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Kami tetap percaya, Tuhan setia. Lebih lagi, mari datang sama Tuhan hari ini. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes, di dalamnya. Amin. Mari jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Mari percaya kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Di dalam Yesus yang memberikan pengharapan. Kau sanggup, kau mampu. Tak ada yang tak mungkin bagi. Haleluya. Bersedia pribadi sembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bahkan kami pun yang di dalam studio, kami juga menyembah. Dan saudara dimanapun kau berada, mari sembah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, kita punya Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya,
Tuhan setia. Ku tetap percaya Yesus setia. Ku tetap percaya Yesus setia.